Republik Indonesia, saya siap bergabung dan bekerja bersama-sama. Untuk yang kesekian kalinya, Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Pencalonannya kali ini cukup menarik dan istimewa daripada kisah pencalonannya pada Pilpres sebelumnya. Selain mendapat endorse langsung dari Jokowi yang notabene adalah rivalnya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo juga mendapat support moral dari musuh lamanya, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Beberapa waktu lalu saat Wiranto menyambangi kediamannya dalam rangka halal bihalal balasan, Prabowo Subianto secara terang-terangan meminta dukungan Wiranto. Dalam halal bihalal berikutnya bersama keluarga besar Purnawirawan, Wiranto memastikan mendukung Prabowo dengan kalimat yang sangat kekeluargaan. Yang menarik, kedua mantan petinggi militer di era Orde Baru tersebut adalah rival yang kerap bersitegang. Bahkan sampai Pilpres 2019 waktu lalu, keduanya selalu berada di posisi saling berseberangan. Wiranto dan Prabowo dikenal karena dua hal. Pertama, keduanya tidak pernah akur. Kedua, Wiranto dan Prabowo selalu gagal dalam Pilpres. Pada Pilpres 2004, Wiranto yang mendampingi Megawati sebagai pasangan Capres dan Cawapres takluk oleh pasangan Capres-Cawapres SBY dan Yusuf Kala. Pada Pilpres 2009, giliran Prabowo yang juga mendampingi Megawati tersingkir oleh pasangan SBY dan Budiono. Dua Pilpres berikutnya, yakni 2014 dan 2019, Prabowo harus mengakui keunggulan Joko Widodo yang sialnya Wiranto termasuk menjadi bagian di dalam tim kampanye Joko Widodo. Pada tahun 2018, Amerika Serikat membuka arsip kedutaan besar mereka. Arsip tersebut menyangkut peristiwa 1998. Sebuah dokumen berjudul Soeharto Out by Year End menyinggung perbedaan sikap antara Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Selain bersama-sama memadamkan demonstrasi, catat dokumen tersebut, Prabowo juga terlibat adu kekuatan dengan Wiranto. Jenderal Wiranto adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terakhir di masa Orde Baru. Di akhir berkuasanya Soeharto, Letjen Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Keduanya terlihat disayang Soeharto. Wiranto yang dulu pernah menjadi ajudan Soeharto mengisi jabatan nomor 1 di ABRI. Prabowo meski belum menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat punya posisi maha penting di Kostrad. Soal bahwa Prabowo adalah mantu Soeharto adalah perkara lain. Wiranto lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 bulan April 1947. Ia lulus dari Akademi ABRI atau Akabri pada 1968. Sementara Prabowo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951 dan lulus pada 1974. Karir Wiranto dimulai di Batalion Infanteri Angkatan Darat, sementara Prabowo di Korps Baret Merah yang di era 1970-an dikenal dengan nama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Jika Wiranto pernah meniti karir sebagai panglima dengan daerah teritorial sebagai Panglima Kodam Jaya Jakarta Raya, Prabowo lebih dikenal karena memimpin pasukan khusus bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dalam perjalanan seorang prajurit para komando yang disusun oleh Hendro Subroto, Sintong Panjaitan mengatakan tidak ada persaingan antara Wiranto dan Prabowo di masa kepresidenan Soeharto. Menurut Fadlizon, orang terdekat Prabowo, dalam buku yang berjudul Politik Huru-Hara Mei 1998, rivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elit
khususnya elit tentara sejak awal 1998. Wiranto nampaknya bisa dianggap bersikap tidak loyal kepada Soeharto, mertua Prabowo kala itu. Sebagai Panglima ABRI, Wiranto bisa saja dianggap gagal membendung gerakan mahasiswa yang ingin melengsarkan Soeharto. Wiranto menyetujui pengangkatan Habibie sebagai presiden. Dalam tweetnya, Fadlizon menyebut Wiranto dari dulu memang tidak pernah menyukai Prabowo. Ia iri karena karir militer Prabowo bagus dan disukai oleh para prajuritnya. Sehari setelah Baharudin Yusuf Habibie disumpah menggantikan Soeharto sebagai presiden, Prabowo dianggap bergerak sendiri. Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan, Habibie menyebutkan bahwa pada pagi 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan keberadaan pasukan Kostrad yang bergerak maju menuju Jakarta serta konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka. Menurut pengakuan Habibie, Wiranto minta petunjuk kepadanya selaku presiden. Mendengar laporan Wiranto, Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrat Letjen Prabowo Subianto bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Sebelum matahari terbenam, Pangkostrat harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus kembali ke basis kesatuan masing-masing, tegas Habibie kala itu. Wiranto sempat memastikan kalimat sebelum matahari terbenam kepada presiden. Dan kemudian Habibie mempertegasnya dengan sekali lagi menyebutkan kalimat tersebut. Lantas Wiranto kemudian bertanya, siapa sosok yang akan menggantikan Prabowo Subianto? Habibie kemudian memungkasinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Wiranto untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Panglima ABRI Wiranto kemudian mengusulkan kepada Presiden agar Letnan Jenderal Joni Lumintang yang saat itu menjabat sebagai asisten operasi Pangap untuk sementara mengisi posisi Pangkostrat, menggantikan Prabowo yang harus dicopot sebelum matahari tenggelam. Berdasarkan perintah sang presiden baru, Prabowo harus menyerahkan jabatan Pangkostrat dan kehilangan pasukan. Sebagai prajurit, Prabowo wajib menerima perintah. Apalagi perintah dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tak lain adalah Presiden itu sendiri. Habibie kemudian menyetujui saat Jenderal Wiranto mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi Mayor Jenderal Jamari Caniago untuk diangkat sebagai Pangkostrat pada keesokan harinya 23 Mei 1998. Sebelum terjadi pergantian itu, tepatnya pada tanggal 22 Mei 1998 pukul 13.30, Prabowo menghadap Habibie. Ia mengikuti aturan protokoler, menyerahkan senjata yang dibawanya sebelum bertemu presiden. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak terima dengan keputusan Habibie yang memberhentikannya. Menurut Prabowo, apa yang diputuskan Habibie telah menghina keluarganya dan keluarga mertuanya, yakni Soeharto. Namun Habibie mengelak dari tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa Prabowo tidak dipecat, melainkan diganti. Ada perbedaan mendasar antara memecat dengan mengganti. Prabowo lantas menanyakan alasan kenapa dirinya dipecat atau diganti dalam bahasa Habibie. Habibie kemudian membeberkan laporan Wiranto tentang pergerakan pasukan Kostrad. Namun lagi-lagi Prabowo berkilah bahwa pengerahan pasukan itu bertujuan untuk mengamankan presiden. Habibie lantas balik menjawab bahwa pengamanan presiden sudah ada pasukan pengamanan presiden yang langsung bertanggung jawab ke Panglima ABRI. Jadi soal pengamanan presiden bukan tugas dan wewenang Prabowo selaku Pangkostrat. Menurut Sintong Panjaitan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, usai laporan Wiranto tentang gerakan liar pasukan Kostrad, Habibie akhirnya percaya sepenuhnya pada Wiranto. Ia kemudian diberi amanah untuk menjabat Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI dalam pemerintahan Habibie. Karena hal-hal yang dikisahkan Sintong itulah Habibie tak ambil pusing dengan kegagalan Wiranto mengatasi huru-hara Mei 1998. Di saat karir militer Prabowo terjun bebas, karir Wiranto justru menanjak.
Ia memegang jabatan sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan hingga 1999. Memasuki tahun 2000-an, Prabowo dan Wiranto berjumpa di gelanggang politik. Keduanya bersaing memperoleh dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden. Wiranto menang dalam konvensi Golkar, tapi kalah di bilik suara oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu berduet dengan Yusuf Kala. Pada 2006, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. 2 tahun kemudian, Prabowo mendeklarasikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada 2009, Prabowo berpasangan dengan Megawati, sementara Wiranto menggandeng Yusuf Kala. Kedua pasangan calon lagi-lagi keok oleh SBY yang kali ini merangkul Budiono. Pada 2016, Wiranto kejatuhan durian runtuh. Ia masuk kabinet Jokowi dan menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.